Halo guys, selamat datang kembali di Cinema Film. Bagaimana kabar kalian? Apakah semua masih dalam keadaan sehat? Jadi guys, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita dari The Equalizer 3 yang rilis pada tahun 2023, yang dimana di film kali ini Robert akan membantu para warga menghadapi sekelompok mafia yang telah mengganggu kenyamanan mereka di sebuah kota kecil yang tepatnya berada di Italia. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Tanpa banyak bicara di awal, mari langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Lorenzo yang terlihat sedang bersama seorang cucunya akan pergi ke tempat sebuah kebun anggur yang berada di daerah Sisilia, Italia. Setibanya di sebuah pondok miliknya, Lorenzo beserta cucunya justru dibuat terkejut setelah melihat mayat-mayat anak buahnya tergeletak di mana-mana. Tak ingin cucunya kenapa-napa, Lorenzo lalu kemudian masuk ke dalam dengan salah satu anak buahnya yang masih hidup. Di sana ia kemudian melihat Robert Michael yang sedang ditahan oleh anak buahnya, karena dialah yang ternyata telah menghabisi seluruh anak buahnya di sana. Robert lalu kemudian menjelaskan alasan kenapa ia datang jauh-jauh dari Boston, yaitu untuk merebut kembali sesuatu yang telah mereka curi dari seseorang. Seperti biasa, jika mereka ingin selamat, Robert lalu kemudian memberikan mereka waktu hanya 9 detik untuk berpikir. Namun sayang, karena mereka menolak untuk melakukannya, dengan terpaksa Robert kemudian menghabisi mereka dengan sangat brutal. Setelah berhasil membunuh mereka semua dan merebut sesuatu yang ia cari, Robert kemudian keluar dengan mengabaikan cucunya Lorenzo. Siapa sangka, cucunya Lorenzo yang masih terbilang anak-anak pun justru dengan berani menembaki Robert. Beberapa lama setelah ia pergi dengan menaiki kapal feri, di tengah jalan ia justru terlihat pingsan karena sebuah pendarahan dan ditemui oleh seorang polisi bernama Gio yang kemudian membawanya ke seorang dokter baik yang ada di rumahnya, yaitu bernama Enzo. Robert yang sadar dari pingsannya pun kemudian mencoba bangkit untuk pergi dari tempat itu. Namun karena melihat keadaan yang belum begitu pulih, Enzo tentu mencegahnya dan meminta agar supaya tetap berbaring di tempat tidurnya. Di sini Enzo kemudian bertanya apakah Robert orang baik. Ia pun menjawab bahwa ia tidak begitu yakin apakah ia adalah orang baik atau sebaliknya. Setelah beberapa hari berlalu, Robert yang terlihat telah pulih pun kemudian mencoba meminta izin kepada Enzo untuk pergi jalan-jalan menikmati suasana kota kecil itu. Benar saja, di tempat itu Robert kemudian melihat suasana yang sangat indah dengan aktivitas penduduk yang sibuk dan juga membuat Robert mulai tertarik dengan tempat itu. Tak hanya menikmati suasana penduduk yang begitu ramai, ia juga lalu mampir di sebuah kedai untuk memesan secangkir teh dan berkenalan dengan pemiliknya bernama Aminah.
Gio bersama anaknya bernama Gabby pun juga datang yang kemudian memberikannya sebuah kunci mobil sambil mengatakan bahwa tas miliknya telah disimpan di dalam lemari tidurnya. Andiamo. Ciao Roberto. Ciao, Gabby. Saat malam harinya tiba, ia lalu kemudian terlihat menghubungi seorang wanita bernama Emma yang merupakan seorang agen CIA. Di sini, Robert mengaku sebagai seorang masyarakat biasa yang melaporkan tentang apa yang telah ia temukan di sebuah kebun anggur yang berada di Sisilia. Laporan tersebut tentu membuat Emma sangat tertarik karena yang ia tahu bahwa tak mungkin seorang penduduk biasa bisa menghubungi kantor CIA yang merupakan sebuah agen rahasia milik negara. Just passing through. Thought it might be of interest to you people. You people. Collins, yeah, I have a potential offer. Meskipun waktu telah berlalu, kematian Susan yang merupakan sahabatnya pun tentu sangat sulit untuk bisa ia lupakan. Bahkan, penyerangan yang dilakukan terhadap kelompoknya Lorenzo juga sulit bagi dirinya untuk melupakan itu. Ia berpikir apakah tindakannya itu sudah benar atau sebaliknya. Hal itulah yang tentu membuatnya bingung untuk menilainya. Pada saat pagi harinya, ketika ia sedang menikmati menu sarapan, Robert yang berada di sana pun kemudian tak sengaja melihat seorang preman yang meminta uang kepada seorang kasir. Karena tak ingin gegabah, Robert yang merupakan seorang pendatang pun memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan sarapan paginya. Keesokannya, ketika ia sedang menikmati suasana pagi hari, di sana ia lalu tidak sengaja bertemu dengan sekelompok preman yang berada di pinggir jalan. Ia curiga tentang apa yang terjadi, dan benar saja salah seorang ketua preman tersebut ternyata sedang memalak seorang pemilik toko ikan bernama Angelo. Sai, senza freezer non posso lavorare, no? Grazie. Va bene così, vai. Andiamo, forza. Andiamo. Forza. Marco pun kemudian terlihat pergi membawa anak buahnya menuju ke tempat kakaknya berada yang bernama Vincent, yang ternyata merupakan seorang ketua mafia paling berkuasa di Italia. Di sana, ia melihat kakaknya sedang bernegosiasi kepada seorang pemilik lahan untuk memaksa menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah. Tentu saja mereka menolak karena lahan itu merupakan lahan satu-satu milik ayahnya yang kini terlihat telah lanjut usia. Penolakan itu tentu membuat Vincent muak dan lalu menemui adiknya yang lalu memberikannya sejumlah uang hasil rampasan milik para penjaga toko. Di waktu yang sama, ketika Vincent memberitahu tentang sebuah bisnis penting yang akan ia jalani, tiba-tiba pria tua pemilik lahan itu pun justru dibunuh oleh anak buahnya Vincent. Lasciatelo là, a così io vedo tutto qua. I'm going to the market tomorrow. Do you need anything? Keesokannya, Emma bersama anggotanya termasuk Frank kemudian terlihat berada di tempat kebun anggur miliknya Lorenzo. Di sana ia mendapatkan sejumlah uang barang bukti dan juga sejumlah narkoba seperti apa yang disampaikan oleh Robert sebelumnya. Karena terdapat sebuah gambar bulan sabit, mereka kemudian menganggap bahwa barang-barang ini telah dikirim oleh para teroris yang berada di Suriah. Ia juga berpendapat bahwa kejahatan yang ada di negara Italia ini kemungkinan memiliki kerjasama dengan para teroris tersebut. We gotta find out. Is this the first shipment? 5th? 20th? Sementara itu, Robert yang mendapatkan kabar baik bahwa luka yang ada di pinggulnya telah sembuh pun memilih untuk beranjak kembali ke Boston guna mengantar barang tersebut kepada pemiliknya.
Namun ketika ia akan pergi meninggalkan kota itu, ia justru melihat para warga berbondong-bondong menuju toko miliknya Angelo yang ternyata telah dibakar oleh Marco dan anak buahnya. Sehingga karena kejadian itu, Robert yang tadinya akan pergi pun memilih untuk menetap guna membantu Angelo terlebih dahulu. Setelah keesokan paginya, Gio yang merupakan seorang polisi yang baik pun kemudian meminta para kepolisian kriminal guna mencari tahu siapa pelaku pembakaran tersebut. Ia ternyata belum tahu kalau pelaku itu merupakan adik dari seorang ketua mafia yang berada di kotanya. Sì, avrei bisogno di informazioni. Hingga setelah beberapa lama kemudian, Robert yang sedang menikmati secangkir tehnya pun lalu dihampiri oleh Aminah yang mengajaknya ke sebuah pesisir pantai tempat kuliner milik peninggalan ayahnya berada. Di tempat inilah Robert kemudian semakin dibuat jatuh cinta dengan keadaan kota yang sangat tenang dan juga sangat damai karena penduduknya yang ramah dan kebersamaannya dalam menjaga kerukunan. Di keesokan harinya, ketika Robert sedang minum teh di tempat langganannya, ia justru kemudian terlihat dihampiri oleh Emma yang mengaku telah melacak keberadaannya melalui sebuah penjualan tiket kapal feri. I can just take you in. We can see line to call. Where'd you get that number? Di sini Emma kemudian menjelaskan tujuannya datang, yaitu untuk menanyakan tentang siapa sebenarnya dirinya dan kenapa ia bisa tahu letak di mana keberadaan para pelaku kriminal itu berada. Ia pun menjawab bahwa ia hanya sekedar lewat saja untuk mengambil sebuah barang yang dicuri oleh Lorenzo dan kelompoknya. Emma juga bertanya tentang dengan siapa Robert bekerja. Ia lalu kembali menjawab bahwa ia hanyalah seorang pria biasa yang tidak bekerja untuk siapapun. On the terminal building, you rewound 2 weeks, saw the license, raise your antenna. Why is that? Call. Very good. 2 C's. Gio yang sedang menjemput anaknya pun kemudian terlihat mendapatkan sebuah telepon yang mengatakan tentang anaknya yang telah dijemput oleh seseorang. Gio yang tidak begitu yakin pun kemudian kembali ke rumah dan menemukan anak dan istrinya sedang ditahan oleh Marco dan kelompoknya. Di sini, Marco kemudian dipukuli dan diingatkan untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Kalau saja Marco ikut campur lagi, maka anak bersama istrinya akan tewas terbunuh. La prossima volta. Bravo carabinieri, va. Robert yang melihat Gio terluka di kepalanya pun bertanya kepada Enzo tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Enzo kemudian menjelaskan tentang kelompok mafia yang dikenal bernama Camaro dan dipimpin oleh Vincent. Ia mengatakan bahwasanya kelompok mafia ini tidak bisa dilawan maupun dibubarkan karena ternyata memiliki seorang backingan di dalam pemerintahan. Sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut, Robert lalu kemudian pergi ke suatu puncak bukit gereja dan bertemu dengan Emma yang menyatakan kalau ia tidak dijadikan tersangka dalam pembantaian kelompoknya Lorenzo. No. Just an interesting person for the time being. We didn't know existed. Got a plan? Ketika Robert sedang berada di sebuah kafe miliknya Aminah, di sana ia kemudian melihat Marco sedang mengancam Gio dan keluarganya. Marco yang melihat tatapan dari Robert kemudian datang menghampiri dan meminta untuk supaya tidak ikut campur dalam urusannya. Bukannya mengiyakan, Robert justru berbalik menyerang yang membuatnya tak berdaya. That's a 3. You don't want me to go. Merasa harga dirinya direndahkan oleh Robert,
Marco yang tidak terima pun kemudian mengajak anak buahnya untuk datang membunuhnya. Namun sayang, baru juga berniat untuk berangkat, Marco bersama anak buahnya pun justru tewas terlebih dahulu dengan kedatangan Robert di sana. Setelah keesokannya, Gio bersama polisi lain pun terlihat telah berada di TKP pembunuhan. Di sana mereka kemudian mendapatkan narkoba yang memiliki kesamaan terhadap narkoba yang sebelumnya berada di gudang miliknya Lorenzo. Di waktu yang sama, Emma yang berada di apartemennya pun kemudian terlihat mendapatkan sebuah kabar dari temannya. Ia memberitahu bahwa ledakan yang sempat terjadi di kota Roma merupakan sebuah ledakan dari bom yang sangat canggih yang tidak mungkin dimiliki oleh sekelompok teroris. Sehingga merasa jika ada sesuatu yang mencurigakan, Emma lalu kemudian datang menemui seorang kepala polisi bernama Barella untuk meminta supaya diizinkan menginterogasi seorang tahanan yang sebelumnya melakukan pengeboman. Namun di antara beberapa tahanan itu, Emma justru tidak diperbolehkan untuk menginterogasi seorang tahanan bernama Victor. Meskipun begitu, Emma, seorang yang cerdas, justru malah memilih menginterogasi pria tersebut dan bertanya tentang semua aksi pengeboman yang ia lakukan dulu. I'm not here to negotiate. Barella pun terlihat mendatangi ke kediamannya Vincent Braga. Di sini, ia mengucapkan bela sungkawa atas kematian adiknya. Ternyata, backingan dari para mafia itu adalah yaitu kepala polisi ini sendiri yang telah membiarkan melancarkan aksi kriminalnya, yaitu menyelundupkan narkoba dari Suriah. Dan yang mengejutkannya adalah yang melakukan pengeboman di wilayah Roma tersebut bukan dari kelompok teroris, melainkan kelompoknya Vincent sendiri. Vincent kemudian memintanya agar supaya segera menangkap siapa yang telah membunuh adiknya. Bukannya menurut, Barella justru malah menolak, yang hal itu kemudian membuat Vincent marah dan lalu memotong tangannya. Ya, mantap. Robert pun terlihat mendapatkan sebuah bungkusan narkoba miliknya Marco dari Gio yang memberikannya. Di sini, Robert kemudian tahu bahwa sebenarnya yang melakukan penyelundupan terhadap narkoba itu bukanlah sekelompok teroris, melainkan kelompok mafia yang dijalankan oleh Vincent. Sehingga setelah mengetahui hal itu, ia pun kemudian memberitahu Emma yang hendak akan pergi menuju tempat di mana Barella dirawat. Siapa sangka, ketika ia akan menuju mobilnya, tiba-tiba ledakan pun terjadi yang membuat beberapa kepolisian tewas dan mengalami luka bakar. Setelah malam harinya tiba, Vincent bersama kelompoknya pun terlihat menuju ke tempat di mana kota miliknya Enzo dan Gio berada. Di sana, ia kemudian menahan Gio dan mengancam akan membunuhnya jika tidak memberitahu siapa yang telah membunuh adiknya. Karena keadaan yang semakin menegangkan, Robert yang merupakan seorang pelakunya pun kemudian keluar dan menyerahkan diri kepada mereka. Untung saja, berkat keberanian Enzo dan kekompakan para warga yang merekam aksi tersebut, kemudian membuat Vincent dan anggotanya memilih pergi sambil mengancam bahwa ia akan segera datang kembali untuk membunuhnya. Siapa yang maksa me, ya? It won't last long. Sooner than you think. Saat para warga sibuk melakukan upacara untuk keselamatan kotanya,
Saat itu juga, Robert ternyata diam-diam pergi menuju tempat di mana markas Vincent berada. Tentu saja, setelah ia tiba di tempat tersebut, dengan satu persatu, ia pun kemudian membunuh para penjaga dengan sangat brutal. Vincent yang sedang tertidur pun kemudian merasakan sesuatu yang jatuh di sampingnya. Setelah dilihat, yang jatuh itu adalah tetesan darah dari anak buahnya yang terbunuh. Vincent pun tentu sangat takut dan memanggil anak buahnya yang ternyata semuanya telah mati. Salvatore! Salvatore! Hingga tak lama setelah itu, ia pun kemudian diserang oleh Robert yang lalu memasukkan beberapa pil narkoba miliknya yang akan membunuhnya. Meskipun Vincent merangkak mencoba kabur, Robert tetap saja mengikutinya dan pada akhirnya melihat kematian Vincent di tengah jalan karena obat miliknya sendiri. Di keesokan paginya, Robert yang mengetahui keadaan Emma pun terlihat mendatangi Emma di rumah sakit. Ia kemudian menjelaskan tentang tujuannya datang ke Sisilia, yaitu untuk merebut dana pensiunan milik seorang kenalannya yang dicuri oleh Lorenzo melalui jejaring internet. Hingga setelah beberapa lama mereka berbicara, Robert lalu meninggalkan tas itu dan meminta agar supaya Emma memberikannya kepada pemiliknya yang berada di Boston. Benar saja, setelah beberapa hari kemudian, Emma yang telah pulih pun lalu terlihat mendatangi ke kediaman pemilik tas itu yang hendak akan pindah dari rumahnya. Di sini mereka nampaknya sangat bersedih dan sangat putus asa karena rumahnya sebentar lagi akan disita oleh pihak bank. Namun setelah Emma menunjukkan tas yang berisikan uang itu, mereka pun tentu sangat bahagia karena bisa membayar seluruh utangnya kepada pihak bank. Saat Emma kembali bekerja di kantornya, ia kemudian mendapatkan sebuah buku kecil dari Robert yang memberikannya. Buku tersebut ternyata bertuliskan bahwa tentang sebuah catatan kerjanya dan juga sebuah ucapan bahwa ia telah membuat seorang ibunya bangga yang ternyata adalah Agent Susan sendiri. Dan setelah itu, film pun berakhir dengan kemenangan para warga dan kebahagiaan Robert yang memilih tinggal di sana. Oke lah guys ya, itulah alur cerita dari The Equalizer 3. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Semoga kalian suka juga dengan cara penyampaian saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian narasi maupun penyebutan kata ataupun penyebutan nama. Cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa di video selanjutnya. Adios.